Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khalaq al-wahhabil fattahir razzaq al-mubtadi'i bin ni'ami qabla al-istihqaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul arsyil a'la mattakhadha sahibatan wala walada. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu, para jamaah Masjid Baitur Rahmah yang amat sangat saya muliakan, sangat saya hormati. Syukur alhamdulillah dengan perjuangan siang dan malam sampailah hari ini dalam melaksanakan berbagai amal ibadah, khususnya selama Ramadan ini sudah masuk pada hari yang ke-9 atau sepertiga. Hanya akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga semua apa saja yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan, sholat wajib, sholat berjamaah, sholat sunnah, puasa, zikir dan doa, pasukatan-pasukatan, apa saja yang diberikan kepada sesama yang sedang puasa untuk takjil, semoga kesemuanya itu diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Allahumma amin. Dan semoga semua khususnya puasa kita diterima oleh Allah. Dan kalaulah di sana sini ada kekurangan dalam melaksanakan ibadah puasa kita, semoga Allah yang Maha Rahman Maha Rahim itu mengampuni kekurangan, kelemahan dari amal ibadah khusus yang kita lakukan selama Ramadan. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, dalam waktu rentang yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan dalam bentuk yang singkat pula, tapi penuh dengan makna pelajaran buat kita. Di beberapa kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering membaca doa, fahasibni hisaban yasira, fahasibni hisaban yasira. Aisyah itu istri beliau yang sangat jenius, cerdas, ingatannya kuat, lurus, dan sering bersifat reaksioner dalam bentuk perbuatan kebaikan. Saat itu Aisyah, istri beliau yang selalu berada di samping Nabi, bertanya, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan yang engkau baca fahasibni hisaban yasira? Aisyah, nanti kalau kalian sudah diperiksa oleh Allah pada hari kiamat, dalam pemeriksaan semua amal-amal manusia tidak ada satupun yang kelewatan. Saat itu siapa di antara kalian yang kemudian dilihat oleh Allah amal yang kalian lakukan, lalu Allah liwati begitu saja amal yang kalian lakukan, diliwati saja oleh Allah, maka itulah Aisyah yang disebut hisaban yasira, hisab yang mudah, hisab yang ringan. Sebab apa Aisyah? Faman nuqisha halaka. Siapapun di antara kalian yang saat diliwati oleh Allah amal kalian, dilihat oleh Allah amal kalian, nukisha, lalu diinterogasi oleh Allah, halaka, pasti binasa. Nah, ini yang mengerikan, pasti binasa kata Nabi.
faman nuqisha halaka. Siapapun laki-laki maupun perempuan yang diinterogasi amal perbuatannya, halaka pasti binasa. Mungkin para jamaah ada yang bertanya, mengapa kok kemudian binasa? Dan apa yang dimaksud binasa? Hadirin para jamaah rahimakumullah, contoh saja, kalau sampai Allah melihat catatan amal kita tentang sholat, di dalam beberapa hari dalam catatan sholat itu tidak sholat berjamaah untuk laki-laki. Coba, untuk laki-laki. Sampai seandainya kalau Allah bertanya, kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Padahal soal berjamaah itu maknanya, kandungannya yang sangat luar biasa, yang mengandung juga syiar Islam, kebesaran Islam, kemegahan Islam. Kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Apa jawaban kita? Alasan kita apa? Masih dinas di kantor. Kalau sampai kita mengatakan dinas di kantor sampai kita meninggalkan sholat berjamaah, habis kita. Apa makna yang dimaksud kalimat yang kalian baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu? Kalau juga sampai mengatakan di antara kita, karena aku sedang mengerjakan pekerjaan yang harus aku selesaikan ya Allah, binasa kita. Dikejar kita oleh Allah. Apa pekerjaan yang harus kamu selesaikan? Sebesar apa pentingnya pekerjaan yang kamu kerjakan daripada salat yang sesungguhnya aku wajibkan kepada kalian dan sengaja aku ciptakan kalian adalah untuk beribadah. Begitulah amal-amal yang lain. Atau ditanya, mengapa kamu selama ini umur kamu sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 80 tahun. Ditanya, kamu sudah menghatamkan Al-Quran yang ada di hadapan kamu itu, di tangan kamu itu, dalam rentang waktu 50 tahun, 60 tahun, 70 itu hatam berapa kali? Dan apa yang pula yang kamu fahami di dalam makna kandungan Al-Quran? Kalau dikejar, gak bisa menjawab. Binasa kita. Begitu pula amal-amal yang lain. Apalagi sekarang ada YouTube. Sampai disandingkan Al-Quran dengan bacaan YouTube yang kita baca. Dikejar oleh Allah, binasa. Lebih banyak mana waktu kamu gunakan untuk membaca Al-Quran dengan membaca berita dalam YouTube? Bukankah Al-Quran itu adalah berita? Berita yang paling benar adalah Al-Quran. Adakah berita yang lebih benar daripada Al-Quran, kata Allah? Dikejar oleh Allah, binasa. Tapi kemana, kenapa, mengapa binasa kita? Kalau nggak bisa jawab, ya neraka itu. Murka Allah itu. Oleh karena itu dalam kesempatan yang singkat ini, terimalah syariat Islam, ajaran Allah itu dengan senang, dengan lapang, dengan serius. Karena surga itu serius, neraka pun serius, dan Allah itu maha serius. Karena itu Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah, haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sesungguhnya, yang serius. Ibadahlah dengan serius. Karena itu seluruh rangkaian amal ibadah yang Allah
berikan kepada kita, semuanya adalah untuk kita. Karena itu lakukan dengan serius. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita untuk keseriusan itu. Saddidu, ayo yang benar, sing benar kalian. Benar itu benar dan lurus. Saddidu yang benar, laku yang kamu lakukan sesuai dengan ajaran Allah. Saddidu yang lurus apa yang kamu lakukan, persis lurus yang sesuai apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Wa qaribu, dan dekatkan dirimu kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan ingat, dekat dengan Allah hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah, lainnya tidak. Wa qaribu, dekatkan dirimu kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sebab apa kata beliau? Fa innahu la yanjua ahadun min amalih. Tidak ada seorang pun yang selamat dari dahsyatnya suasana kubur. Dahsyatnya suasana barzakh, alam barzakh. Dahsyatnya pertanyaan yang disampaikan oleh dua malaikat sepanjang perjalanan hidup kita. Dahsyatnya perjalanan kita bangkit dari padang alam kubur menuju padang mahsyar. Dahsyatnya suasana padang mahsyar. Dahsyatnya saat penimbangan amal. Dahsyatnya saat kita melewati jahanam. Wa minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian yang tidak melewati jahanam. Sedangkan jahanam itu tidak ada titiannya, jembatannya. Jembatannya adalah amal ibadah yang kita lakukan. Semuanya itu fa innahu la yanju ahadun min amali. Tidak akan ada seorang pun yang selamat dari rangkaian semuanya itu, hanya mengandalkan amalnya. Hanya mengandalkan ibadahnya. Salat yang kita lakukan yang belum tentu diterima oleh Allah, bisa kita andalkan untuk keselamatan. Bisa melambangkan himpitan kubur, tidak bisa. Fa innahu la yanju ahadun minal malih wa anta ya Rasul. Apakah juga engkau ya Rasul yang tidak bisa selamat dari kesemuanya? Ya, aku juga. Aku selamat dari semuanya itu karena birahmatin minhu wa fadl, karena rahmat dan karunia Allah. Itu artinya apa? Salat, lakukanlah salat. Bukan asal salat, tapi dengan salat itu Allah sayang kepada kita. Fa innahu la yanju ahadun min amalih. Tidak ada seorang pun yang selamat semata-mata mengandalkan amalnya. Amal yang bagaimana? Birahmah, yang dengan amal itu Allah sayang kepada kita. Lalu bagaimana agar amal-amal itu mengantarkan kita disayangi oleh Allah? Dengan serius. Serius. Bangun malam dengan serius. Berangkat menuju ke masjid dengan serius. Qiyamul lail dengan serius. Zikir dan berdoa dengan serius. Membaca Al-Quran dengan serius. Sebab apa? Fa innahu la yanju ahadun min amali. Dan ini menjadi penekanan sikap hidup kita, penjelasan kita pada malam ini. Lakukanlah semua amal ibadah itu dengan serius, dengan ikhlas, dengan ridho. Seperti Ramadan. Ramadan ini, terimalah Ramadan ini dengan serius. Kenapa? Karena di dalam Ramadan dengan Rahman Rahim Allah, Allah limpahkan berbagai barokah kebaikan yang ada di dalam Ramadan ini. Sampai
Allah mengutus Jibril untuk menemui Nabi Muhammad. Tentu hadis ini sudah sering kali disampaikan para ustadz. Atani Jibril Muhammad. Semalam Jibril datang menemui aku. Wahai Muhammad, man adkhala Ramadan, barang siapa yang masuk di bulan Ramadan, bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan kasih sayang, bulan penuh ampunan. Allah bulan mengobrol doa, dikabulkannya doa selama Ramadan. Itu sengaja Allah berikan kepada hambanya agar dimanfaatkan dengan serius. Tapi kok kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik? Fakharaja, lalu keluar dari Ramadan, lam yughfar, tidak mendapatkan ampunan oleh Allah. Apa kata Jibril? Fadakhala nar, neraka Muhammad tempatnya. A'adallah. Lalu Jibril berdoa, semoga Allah melindungi dari neraka. Nabi masih tertekun ucapan Jibril. Lalu Jibril mengingatkan, Qul Muhammad amin, katakan Muhammad amin, katakan Muhammad amin. Maka aku pun mengatakan amin. Artinya apa? Manfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan pada kita. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, maghrib, isya. Manfaatkan itu momen-momen kesempatan yang sengaja Allah berikan untuk kita. Termasuk Ramadan. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ada hari, waktu, kesempatan selama Ramadan ini kecuali untuk zikir dan berdoa. Zikir dan berdoa. Di samping untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk suami yang sudah mendahului, yang sudah meninggal dunia, untuk istri yang telah meninggal dunia. Mereka tidak hilang, mereka menunggu kita. Kepada anak, kepada keluarga, kepada saudara yang sudah mendahului kita, doakan selama Ramadan ini. Tuntaskan doa selama Ramadan ini untuk diri kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita. Semoga seluruh doa-doa kita dikabulkan Allah dan sisipkan doa di dalamnya. Ya Allah, berilah aku kesempatan berulang kali masuk di bulan Ramadan. Berilah ya Allah aku umur panjang sehingga aku bisa masuk berulang kali di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah menjadikan hati kita hati yang serius dalam beribadah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dalam posisi iman yang paling tinggi, hati yang paling bersih dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.